Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Rahmanaloh Gawe dan Senopati Praba menjadi tegang. Mereka harus menunggu beberapa saat lamanya. Ketika dikun bayi itu kemudian keluar tergopoh-gopoh sambil memondong bayi yang masih merah. Bayi itu menangis cukup keras. Bagaimana, Nyai? Bayinya sudah lahir, Tuan. Laki-laki. Ibunya pingsan. Tetapi ada yang aneh pada bayi ini. Oh, apa yang aneh, Nyai? Lihat telapak tangan kanannya. Tanda apa ini, Bapak Brahmana? Sebuah raja. Raja? Ya. Mengapa bayi ini membawa raja? Entahlah. Hanya Hyang Batara Agung yang tahu. Nyai, jangan pikirkan keadaan aneh pada bayi ini. Uruslah sebagaimana Nyai menangani kelahiran bayi-bayi. Urus pula ibunya. Tugasnya. Baik. Pada telapak tangan bayi itu terdapat sebuah raja. Sangat jelas. Itu raja, bukan sejenis toh, tetapi jelas raja. Ada apa, prajurit? Maaf, Tuan. Ada 3 orang lelaki yang memaksa untuk bertemu dengan Tuan. Tetapi... Kenapa? Mereka tidak mau menyebut nama, Tuan. Tidak mau menyebut nama? Salah seorang yang masih muda hanya mengatakan sebuah kalimat sandi. Sebuah bintang jatuh di padang karautan. Bagaimana, Bapak? Persilakan saja, anak mas. Persilakan mereka masuk ke ruang tengah, bukan di pendapa. Baik, Tuan. Siapa menurut Bapak? Ken Arok. Prajurit anak buah Senopati Praba mempersilahkan 3 orang tamu misterius itu untuk masuk ke bagian dalam dari bangunan yang dimiliki Senopati Praba, sedikit lebih masuk dari pendopo. Tempat itu hanya diterangi oleh cahaya ublik di sudut ruang. Dan sesaat kemudian, sebuah pintu terbuka. Loh Gawe dan Senopati Praba menemui mereka. Senopati Praba menjadi tegang. Ternyata benar, tamu yang datang adalah Ken Arok, ditemani 2 orang yang berjambang lebat. Ternyata kau anak mas Ken Arok. Bakti dan taklimku Bapak. Aku terima anak mas. Akan tetapi pemilik rumah ini bukanlah aku. Pemiliknya ini Senopati Praba. Saya minta maaf Tuan Senopati Praba. Saya Ken Arok. Aku yang baru di Tumapel, yang pada saat ini disebut-sebut sedang memberontak pada Kediri, bersama 2 orang pengawal datang menghadap Tuan. Silahkan Tuan mengambil kebijaksanaan. Apakah Tuan akan memberitahu Kediri bahwa saya berada di sini, maka yang terjadi adalah banjir darah? Mungkin memang mahal harga kepala aku, Ken Arok. Tetapi jika mau, Kediri memang bisa menimbunnya dengan genangan darah. Tentu tidak. Hal itu tidak akan terjadi. Mari,
Mari kita duduk di hamparan tikar itu. Tidak untuk membicarakan persoalan Kediri dan Tumapel, tetapi persoalan yang lain. Brahmanaloh gawe mendahului melangkah, yang diikuti oleh Ken Arok dan 2 orang yang mengiringinya. Untuk beberapa saat Senopati Praba justru masih tetap berdiri. Namun kemudian Senopati yang masih muda itu segera menyusul duduk di hamparan tikar. Ada apa, anak mas? Anak mas tadi berada dalam keadaan pingsan, tetapi sekarang sudah berada di sini. Aku ingin meminta maaf, Bapak. Loh, meminta maaf? Kepada siapa? Kepada Pinaka. Sikapku yang memaksakan untuk benturan Aji Pamungkas ternyata memang keterlaluan. Aku telah dikalahkannya, Bapak. Dan aku mengaku kalah. Aku tidak bermaksud memperpanjang persoalannya lagi. Aku datang karena aku mencemaskan keadaannya. Bagaimanakah, Bapak? Nyai Pinaka telah melahirkan anaknya laki-laki. Oh, jagat Dewa Batara. Jadi pertempuran itu telah menyebabkan dia melahirkan. Benar, anak mas. Ternyata telah menjadi kenyataan apa yang aku khawatirkan. Lalu bagaimana keadaannya, Bapak? Dukun bayi itu sedang berusaha mengatasinya. Nyai Pinaka pingsan setelah melahirkan. Semoga Batara Agung memaafkan kesombonganku. Aku berharap Nyai Pinaka tidak mengalami hal yang membahayakan dirinya. Demikian juga bayinya dalam keadaan sehat. Tetapi Bapak, sungguh aku menjadi sangat penasaran. Aku melihat sesuatu yang tidak lumrah pada Adi Pinaka Swasti Ratu. Nampaknya Bapak bisa menceritakan sesuatu. Baiklah. Kebetulan aku tadi memang sedang akan bercerita pada anak mas Senopati Praba. Sekarang anak mas Ken Arok juga ingin mengetahui kisahnya. Agar tidak mengulang-ulang cerita, aku akan menceritakan sekarang. Terutama kepada anak mas Ken Arok. Aku memang harus menceritakan apa yang terjadi. Karena aku berharap anak mas Ken Arok akan bersedia melindungi Nyai Pinaka dan bayinya yang berada di dalam bahaya. Pinaka berada di dalam bahaya? Ya. Ia mempunyai kesaktian seperti itu tingginya. Ia berada di dalam bahaya. Lalu siapa yang menjadi bahaya itu, Bapak Brahmana? Anak mas. Entah mengapa tahun ini akan ditandai dengan peristiwa yang luar biasa. Sebuah peristiwa yang akan terjadi dan akan tercatat di sepanjang sejarah adalah peperangan besar yang akan terjadi antara Kediri menghadapi Tumapel dan Ganter. Namun, ada juga peristiwa yang lain yang membuatku cemas. Aku tidak tahu apakah anak mas Ken Arok sudah mengetahuinya atau belum. Pada saat ini telah lahir titisan dari masa lalu. Kehidupan dari masa silam seorang perempuan pemuja Durga yang mempunyai 3 buah mata. Sebuah berada di keningnya. Ken Arok terkejut. Dia pernah berurusan dengan umat Durga para Bandari. Tergerak hatinya. Diposari dan Rudra Bondo yang lebih banyak diam dengan penuh minat mendengarkan. Namun tidak kalah berminatnya untuk mendengarkan adalah Senopati Praba. Sehingga kehadiran Ken Arok yang mestinya akan menjadi sebuah persoalan besar bagaikan terlupakan. Umat Durga para Bandari. Benar, anak mas. Aku pernah berurusan dengan orang itu. Bahkan 2 kali. Kami berdua bertarung. Untuk yang pertama aku dapat dikalahkannya. Namun yang kedua, perempuan itu berhasil aku kalahkan. Tetapi aku memang harus mengakui bahwa perempuan bermata 3 itu benar-benar luar biasa. Apakah hubungannya dengan Adi Pinaka Swasti Ratu, Bapak? Dahulu kala, di sebuah negara yang bernama Mataram, dibangun sebuah candi yang megah untuk pemujaan kepada Hyang Batara Agung. Candi itu bernama Swambara Budura. Namun, ada seorang perempuan pemuja Batara Durga yang tidak suka dengan dibangunnya candi itu. Perempuan itu memiliki 3 buah mata, mencoba menghancurkannya. Akan
Akan tetapi seorang pujangga istana bernama Sangsari mencegahnya. Terjadilah pertempuran yang dahsyat hingga berhari-hari lamanya. Akhirnya perempuan pemuja Durga yang bernama Warakenya itu dapat dikalahkan. Namun sebelum kematiannya, perempuan bernama Warakenya itu sempat menjatuhkan kutukannya, bahwa kelak di kemudian hari ia akan lahir menitis kembali untuk menghancurkan candi itu. Bukan main. Siapa nama perempuan itu, Bapak? Bapak tadi sudah menyebutnya. Warakenya. Dan sekarang perempuan itu telah menitis pada tubuh baru, Uma Durga Parabandari. Ya, demikianlah anak mas. Warakenya telah menitis pada Uma Durga Parabandari untuk melanjutkan niatnya menghancurkan Candi Swambara Budura itu. Aku belum pernah mendengar nama Candi Swambara Budura dan belum pernah pula melihatnya. Apa pula hubungannya dengan Adipinaka Swasti Ratu, Bapak Brahmana? Yang dialami Nyai Pinaka adalah kelanjutan dari kisah pujangga Istana Mataram yang mencemaskan nasib Candi Swambara Budura itu. Candi itu dijaganya jangan sampai dihancurkan oleh pemuja Durga. Namun usianya terbatas. Makin lama ia makin tua. Dengan caranya, candi itu dilindungi, dilenyapkan dari pandangan mata untuk beratus-ratus tahun lamanya. Jadilah candi itu candi murca. Candi itu akan menampak kembali ketika bulan purnama ditelan gerhana. Dan itu adalah beberapa bulan yang lalu. Candi itu menampak lagi. Gerhana bulan? Ya. Kediri sedang kalah perang melawan Ganter. Benar anak mas. Pada saat yang gawat itulah pujangga dari masa silam itu menitis menyatu di tubuh Nyai Pinaka Swasti Ratu. Nampaknya telah menjadi kehendak Hyang Batara Agung. Nyai Pinaka harus merelakan anaknya menjadi penitisan kembali dari pujangga Sangsari. Ada apa, Nyai? Ibunya sudah siuman, Tuan. Oh, baik. Ia ingin bertemu dengan Bapak Brahmana. Iya, temani dia dulu. Baik, Tuan. Apakah aku diizinkan untuk ikut bertemu dengannya, Bapak? Mari anak mas. Aku kira anak mas Senopati Praba tidak akan keberatan. Pintu terbuka. Pinaka Swasti Ratu yang sedang tiduran bersandar 3 buah bantal yang ditumpuk di punggungnya, tengah mempusai rambut anak lelakinya yang tergolek dalam gendongan kain. Pinaka yang matanya berkaca-kaca menoleh kepada Brahmana Loh Gawe yang masuk pertama kali, dan di belakangnya Ken Arok serta Senopati Praba. Ia tidak sabar lagi untuk menunggu lahir di Paralingga, seperti yang dikehendaki ibunya. Bayi ini justru lahir di sini, di rumah Tuan Praba yang sama sekali tidak mempunyai bayangan apapun. Tidak apa-apa, Nyai. Aku merasa ikut bahagia. Nyai telah melahirkan dengan selamat di rumahku. Terima kasih, Tuan. Aku minta maaf, Adi. Pertempuran yang terjadi tadi telah menyebabkan Adi melahirkan. Aku sangat menyesal. Terima kasih, Ken Arok. Kau bersedia datang menengokku. Aku berharap gempuran tadi tidak menyebabkan dadamu rontok. Dadaku serasa bengkak, Adi. Kau telah membuatku pingsan beberapa saat lamanya. Untung Kakang Diposari telah membawaku menyingkir. Jika tidak, aku siuman dalam penjara Kediri. Sebenarnya aku berharap demikian. Bayi yang tampan. Bayi yang akan menggegerkan di masa depan. Siapapun yang merasa pembela kebenaran harus membantu menjaga dan menyelamatkan bayi itu. Bukankah demikian, Bapak Loh Gawe? Benar, anak mas. Bayi yang dilahirkan Nyai Pinaka adalah bayi yang membawa tugas berat. Namun Hyang Batara Agung telah membekalinya
dengan sesuatu yang luar biasa. Maksud Bapak Brahmana? Silakan anak mas melihat telapak tangan kanannya. Anak mas akan melihat sesuatu yang luar biasa. Adi Pinaka, izinkan aku untuk melihat telapak tangan anakmu. Silakan, Ken Arok. Tangisnya keras sekali. Bayi yang tangisnya kuat adalah bayi yang sehat, Nyai. Silakan anak mas untuk melihat telapak tangan. Raja. Ya, benar, sebuah raja. Bukan main. Bayi ini bukan sembarang bayi. Ada tanda raja di tangan kanannya. Lihatlah di Posari, sebuah raja. Apa arti raja ini, Bapak? Bapak tidak bisa mengartikan anak mas. Namun mungkin itu berarti bayi ini mendapat tugas untuk menghadapi sepak terjang umat Durga yang bermaksud menghancurkan Candi Swambara Budura itu. Iya, agaknya memang itulah jawabnya Bapak. Itulah anak mas. Itulah sebabnya aku memintakan kesediaan anak mas untuk membantu memberikan pengayoman kepada Nyai Pinaka dan anaknya. Jika umat Durga mampu mencelakakan mereka, pemuja Durga itu akan merajalela. Bagaimana anak mas? Aku terima permintaan itu Bapak. Aku sudah mengatakan siapapun berkewajiban untuk membantu memberikan perlindungan kepada Adi Pinaka dan bayinya. Karena mereka berdualah yang menjadi penentu nasib Candi Swambara Budura. Aku akan memikirkannya. Bagaimana cara melindungi bayi ini dari kejaran umat Durga Prabandari yang memiliki 3 buah mata itu. Terima kasih anak mas. Aku juga mengucapkan terima kasih, Ken Arok. Aku belum melakukan apa-apa di Pinaka. Belum, tapi aku tahu kau akan melakukan sesuatu untuk membantuku. Jika aku terlalu sibuk oleh peperangan yang akan terjadi di antara Kediri dan Tumapel, mungkin aku bisa meminta kepada Kameswara untuk melakukan itu. Kameswara juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, sama tingginya dengan aku sendiri. Kameswara tentu bisa mengayomimu. Apalagi, bukankah Kameswara adalah ayah dari bayi itu sendiri? Kameswara tentu tidak akan membiarkan anaknya dibantai orang. Oh ya, apakah kau sudah menyiapkan sebuah nama, Adi? Belum. Mulai sekarang, cobalah kau menyusun sebuah nama. Iya, aku akan membuat sebuah nama yang sesuai dengan namanya. Nama itu tentu sebuah nama yang baik. Nama yang mempunyai makna dan mendukung penyandang nama itu untuk segala gerak dan tingkahnya di kelak kemudian hari. Semoga ia menjadi manusia berguna. Maaf, aku akan menyusuinya. Mari anak mas semuanya, marilah kita berikan kesempatan kepada Nyai Pinaka yang ingin menyusui bayinya. Mari. Gawe mendahului melangkah, yang kemudian diikuti oleh Ken Arok, Rudro Bondo dan Diposari. Beberapa saat lamanya, Senopati Praba masih memandang wajah Pinaka Swasti Ratu, bagai ada yang bergolak di dalam dadanya. Senopati Praba kemudian melangkah keluar dan menutup pintu dengan hati-hati. Menyusui adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi Pinaka. Matanya berkaca-kaca manakala bayi itu menyusu dengan lahapnya. Bayangan Kameswara berkelebat di benaknya, bayangan Galuh Urang, dan kemudian bayangan sebuah patung yang berada di dalam gua Paralingga, patung ibunya. Semuanya terbayang melintas silih berganti di dalam angannya.
membuatmu sedih, Nyai. Bayimu telah lahir dengan selamat. Aku menangis karena bahagia, Mbok. Syukurlah, kelahiran bayi adalah titipan dari Batara Agung. Memang harus disyukuri. Tetapi kalau Mbok boleh mengetahui, Nyai, di mana ayah bayi ini? Apakah Nyai adalah masih saudara Tuan Senopati Praba? Bukan, Mbok. Oh, pantas. Aku tidak pernah melihat Nyai sebelumnya. Aku sering datang kemari karena Tuan Senopati Praba membutuhkan aku untuk memijat tubuhnya. Aku sedikit banyak tahu mengenai keluarganya. Ia juga belum berkeluarga, meskipun usianya sudah sangat pantas untuk berkeluarga. Apakah Nyai minggat meninggalkan suami? Iya, Mbok. Minggat itu tidak baik, Nyai. Kalau kesehatan Nyai sudah pulih, kembalilah pada suamimu. Aku sedang mempertimbangkannya, Mbok. Bagus, Simbok senang. Sekarang biarlah Simbok akan membantu Nyai untuk membuat pilis. Nyai harus memakai pilis yang ditempelkan di kening agar membantu segera memulihkan kesehatan Nyai. Terima kasih. Simbok dukun bayi itu bergegas keluar menuju dapur. Pinaka memandang bayinya dengan takjub dan tidak bosan-bosannya. Bayi itu terlalu luar biasa baginya. Pengalaman melahirkan dan kemudian menimang bayi adalah pengalaman yang paling menakjubkan dari segala pengalaman yang pernah dialaminya. Dengan sangat hati-hati, Pinaka memindahkan bayi yang lahap menyusu itu ke sebelah kanan. Pinaka tersenyum ketika bayi itu menangis sesaat ketika dipindahkan. Dan kemudian tangisnya lenyap ketika kembali menyusu. Mas lakukan untuk memberi perlindungan kepada bayi itu? Sebagaimana yang aku katakan, Bapak, aku tidak mempunyai waktu khusus untuk memberikan perlindungan kepada bayi itu. Namun, aku akan mengusahakan agar Kameswara meluangkan waktu untuk melakukannya. Hal itu akan berakibat tidak baik, anak Mas. Untuk sementara Bapak jangan berprasangka yang buruk lebih dulu. Yang sangat penting sekarang adalah mencari orang yang bisa mengayomi bocah itu. Orang itu paling tidak harus bisa dihadapkan dalam benturan kanuragan menghadapi Uma Durga. Orang itu tidak ada lain adalah Kameswara. Aku yakin Kameswara bukan anak kecil lagi. Pinaka Swasti Ratu bukan anak kecil pula. Mereka tidak akan dengan sengaja menyandung batu yang sama jika sebelumnya mereka pernah tersandung batu itu. Atau barangkali Bapak Brahmana mempunyai gambaran yang lain. Belum, anak Mas. Lagi pula, Bapak tidak perlu terlalu mencemaskannya. Pinaka telah menguasai ilmu yang dahsyat. Aku dapat dikalahkannya. Tentu Uma Durga itu dapat pula dikuasainya. Belum tentu, anak Mas. Kenapa, Bapak? Nyai Pinaka dapat mengalahkan anak Mas adalah karena pujangga dari masa silam itu menyatu pada dirinya. Tepatnya menitis pada bayi yang dikandungnya. Bayi itu sekarang telah lahir. Jadi, aku kira Nyai Pinaka telah kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya? Iya. Pada kemampuannya semula. Demikian maksud Bapak Brahmana Lokawe? Iya, demikian anak Mas. Jika demikian, kemampuan luar biasa itu ada pada bayinya.
Demikian menurut dugaanku, anak mas. Akan tetapi, apa yang dapat dilakukan oleh bayi? Iya, mungkin Bapak. Akan tetapi untuk mendapatkan keyakinan bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, Pinaka tentu yang paling tahu. Baiklah Bapak. Kami tidak bisa terlalu lama berada di sini. Kami harus segera pergi. Namun percayalah, aku tidak akan lepas tangan untuk ikut memikirkan nasib bayi yang dibayangi bahaya itu. Sekarang, sebelum aku minta pamit, bolehkan aku berbicara empat mata dengan Tuan Senopati Praba? Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Empat mata. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau bergabung dengan kami, mendukung perjuangan Tumapel. Sudah kuduga, kau akan menggiringku untuk membicarakan soal itu. Bagus jika kau sudah mengerti. Sekarang bagaimana jawabmu? Sayang sekali, aku tidak berminat untuk memenuhi ajakanmu. Aku adalah prajurit Kediri. Aku telah terikat pada sumpah prajuritku untuk membela negaraku dengan tumpahan darahku. Hina jika aku melakukan mengkhianati negeriku. Jangan menutup mata atas apa yang diperbuat oleh Kertajaya. Aku tidak berhak mempersoalkan hal itu sebagai seorang prajurit. Aku harus membela negaraku. Dan aku melihat pada saat ini Kediri sedang diancam oleh Tumapel. Aku harus membela Kediri tanpa aku harus peduli persoalannya. Aku seorang prajurit. Bagus Senopati Praba. Aku hargai sikapmu. Memang harus semacam itulah sikap seorang prajurit sejati. Prajurit sejati adalah prajurit yang siap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasannya. Prajurit sejati harus berani berkorban apapun untuk membela negaranya. Sikap prajurit sejati ada pada kisah wayang yang ditulis oleh Empu Kanwa dalam Arjuna Wiwaha. Betapa seorang adik Raja Alengka bernama Kumbakarna tetap berperang membela Alengka. Bukan membela sikap kakaknya yang jelas salah, namun membela negerinya yang akan diserang oleh negara lain. Dan aku lihat demikian pula sikapmu dalam membela Kediri. Aku hargai Senopati Praba. Jika demikian, bagaimana sikapmu sekarang? Aku pimpinan pemberontak Tumapel, berada di rumahmu. Apakah kau ingin menangkapku? Tidak. Kenapa? Bukankah itu akan bertentangan dengan kata hatimu? Aku tidak akan mampu menangkapmu. Kau mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Tetapi kelak aku berharap aku bisa menjadi prajurit yang baik di medan peperangan. Baiklah, terima kasih. Sampai bertemu nanti di medan peperangan. Seharusnya berbanggalah Kediri karena mempunyai seorang prajurit seperti kau. Nah, izinkanlah aku meninggalkan tempat ini. Aku titipkan Nyai Pinaka Swasti Ratu kepadamu. Aku akan menjaganya. Pembicaraan empat mata itu telah usai. Senopati Praba dan Ken Arok keluar dari bilik yang dipergunakan berbicara. Di ruang tengah yang lain telah menunggu Deposari dan Rudra Bondo yang kemudian berdiri. Keperluanku di sini sudah selesai. Aku sudah berpamitan kepada Senopati Praba. Aku mohon diri Bapak Lahugawe. Silakan anak mas. Kau tidak ingin berpamitan? Iya, tentu. Aku minta diri Senopati Praba. Tetapi benarkah kau lupa padaku? Kau? Dari tadi kau diam dan tidak mau mengajak berbicara padaku. Aku pikir aku tidak mempunyai harga di hadapanmu. Kau Senopati Rudra Bondo? Aku sudah bukan Senopati lagi. Bukankah aku telah menjadi seorang buronan Kediri?
Ken Arok telah berpamitan. Baiklah, aku juga minta diri. Tuan Senopati Praba, aku juga minta diri. Terbengong-bengong Senopati Praba mengantarkan ketiga tamunya sampai di halaman. Dia tidak mengira bahwa salah seorang pengiring Ken Arok, lelaki yang berjambang lebat itu adalah Senopati Rudrobondo. Senopati yang paling dicari di Kediri karena pernah hampir membunuh Baginda Kertajaya. Senopati tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bapak Logawe, bukankah orang itu adalah Senopati Rudrobondo? Benar, anak mas. Dia Senopati Rudrobondo. Bukankah ia yang dulu pernah menggegerkan Kediri dengan perbuatannya? Ia pernah diangkat menjadi senopati pimpinan pasukan pengawal istana. Ternyata ia adalah pimpinan mata-mata ganter yang memang diselundupkan ke Kediri dengan menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore. Bukan main. Kenapa, anak mas? Benar-benar peristiwa yang luar biasa dan seperti tidak masuk akal. Rumahku kedatangan aku Tumapel Ken Arok, orang yang paling diburu oleh Kediri, untuk dipotong lehernya karena pemberontakannya. Kemudian juga Senopati Rudrobondo. Seperti mimpi saja rasanya, Senopati itu telah datang ke rumahku. Ini sungguh peristiwa luar biasa, Bapak. Andai kata pejabat di Kediri mengetahui aku telah menerima tamu orang-orang itu, dan aku tidak melaporkan, nasibku tentu akan sangat buruk. Tetapi sungguh mati, Bapak. Aku tidak juga mengira orang yang berambut gondrong itu adalah Senopati Rudrobondo. Bukan saja rambutnya yang tidak digelung, tetapi cambangnya yang sangat lebat. Ya, aku juga nyaris lupa, anak mas. Akulah sekarang yang harus kebingungan. Bagaimana aku harus bersikap? Waktu terus bergerak. Tengah malam telah terlampaui. Ken Arok, Diposari dan Rudrobondo telah meninggalkan wilayah kota raja dan telah berada di luar dinding batas kota. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.